Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Topik kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik untuk kita ketahui dan sangat jarang dibahas sebagai fakta. Ialah haruskah gaji guru sesuai dengan UMR? UMR, UMK, UMP, apapun namanya, sejenis yang membahas tentang upah minimum di sebuah daerah. Ini fakta yang sangat jarang dibahas. Jadi, kalau setiap kali ada diskusi tentang gaji guru, selalu muncul pertanyaan yang klasik. Kalau guru itu pahlawan tanda jasa, terus gajinya kok tidak sesuai dengan UMR di daerah tersebut ya? Bahkan sebagian orang bilang, ada yang bilang wajib sesuai UMR lah, karena itu memang sudah standar dari pemerintah. Ada juga sebagian yang bilang tidak realistis. Lembaga kita mulai bukan dibiayai sama pemerintah, harus dibiayai secara swasta, sehingga mengutamakan sesuai UMR untuk gaji-gaji guru itu sangat tidak realistis. Sehingga mana yang benar untuk kasus seperti ini? Kita ingin sedikit meninjau UMR itu apa sih dan kenapa selalu menjadi isu di dunia pendidikan. Ini disclaimer yang pertama bahwasanya saya mencoba untuk menggunakan posisi netral dalam membahas hal ini sehingga kita akan mendapatkan kesimpulan yang lebih berlapang dada seperti itu. UMR atau upah minimum regional ialah standar gaji minimal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk bekerja. Apakah guru ada bekerja? Ya tentu saja, karena yayasan ketika sudah berbadan hukum, maka semua yang bekerja di bawah yayasan seperti seperti guru yang bergaji tetap dan sebagainya, mereka akan terikat dengan peraturan ketenagakerjaan dari undang-undang. Sehingga jika diterapkan ke guru, artinya sekolah harus menggaji minimal sesuai dengan UMR daerah. Misal saja 3 sampai 4 juta per bulan. Itu ada rata-rata dari UMR di daerah. Masalahnya apa? Banyak sekolah swasta yang belum mampu untuk menggaji gurunya sesuai dengan UMR. Karena angka UMR itu memang menjadi hitungan yang cukup wah sehingga ASN, PNS, khusus keguruan itu sangat dikejar. Yang kedua, SPP dari sekolah swasta itu masih rendah dan daya bayar wali murid terbatas. Apalagi kalau membuka sekolah tanpa sokongan dana yang memang berbasis sosial, membuka sekolah tanpa kemampuan dana sehingga kita hanya berdasarkan pada SPP saja. Itu sangat berat untuk kita jalankan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan guru-guru. Sehingga kenapa banyak sekolah tidak bisa bayar sesuai UMR? Nah, ini yang kita mau bahas sedikit faktanya supaya jangan sampai ada semacam stigma negatif dari kalangan guru kepada yayasan sebagai pengelola. Oh, ini yayasan sudah pekerjakan kita, kemudian tidak membayar sesuai dengan standar pemerintah. Nah, kita harus sedikit ulik bagaimana sudut pandang dari pengelola. Yang pertama, sumber pendapatan utama hanya dari SPP. Ini yang tadi saya katakan. Contoh ya, jumlah siswa ada 100, SPP-nya 300.000 per bulan. Jadi kalau kita hitungan kasar, ada sekitar 30 juta per bulan kalau rasio pembayaran SPP itu 100% per bulan. Hitungannya, kalau ada 10 guru, misalnya, dengan rasio mungkin satu guru berbanding 10 murid yang dikelola, maka UMR ada 3 juta per guru rata-ratanya tuh. Hingga kita butuh 30 juta hanya untuk gaji guru. Belum listrik, belum ATK, bahkan belum fasilitas yang lain. Ini jelas-jelas bisa defisit. Artinya sekolahnya bahkan bisa langsung tutup di bulan pertama. Bagaimana lagi kalau mereka sudah mendaftar di sekolah swasta, terdaftar di Dapodik, tiba-tiba sekolahnya langsung tutup. Maka pertanggungjawaban ke orang tua santri itu sangat berat jadinya. Ini harus kita pahami. Kemudian yang kedua, biaya operasional itu memang tinggi. Selain gaji guru, banyak sekolah, banyak yang harus dibayar. Seperti listrik dan air, sebagai operasional yang rutin. Seperti perawatan gedung, maintenance, ada kerusakan dan sebagainya. Sekolah atau yayasan tentunya membutuhkan dana cadangan untuk mengantisipasi kerusakan-kerusakan yang ada. Peralatan belajar, bahkan pajak dan administrasi. Kalau misalkan kita hitung semua, kita anggapnya tidak ada dana bos dulu ya.
Kalau kita hitung semua, SPP harus naik drastis pada akhirnya untuk menyokong gaji-gaji guru yang UMR. Tetapi, apakah orang tua sanggup kalau kita bebankan ini? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Ketika kita membuat sekolah, apakah kita menghitung dari daya beli jasa masyarakat baru kita buka sekolah, atau kita menghitung dulu dari biaya operasional dengan standar gaji UMR para guru baru kita buka sekolah? Ini yang menjadi polemik sebenarnya. Harus yang mana dulu kita utamakan, kemampuan finansialnya dulu terpenuhi baru buka sekolah, atau dibuka sekolah dulu baru kemampuan finansialnya kita cicil sedikit demi sedikit sampainya, tanda kutip ya, sampainya siswa makin ramai, pembayaran tiap tahun mungkin ada peningkatan untuk mensejahterakan guru. Nah, kalau misalkan kita paksakan SPP dan itu menjadi satu-satunya pemasukan dikasih tinggi, apa yang akan terjadi? Kalau SPP tinggi, ya wali murid bisa protes, bahkan pindah sekolah. Sekolah bisa gulung tikar karena tidak mampu bayar lagi. Pun kalau gaji guru sudah dibayar, tapi operasional listrik dan sebagainya tidak dibayar, maka bisa saja sekolahnya tutup. Dampaknya apa? Guru bisa kehilangan pekerjaan, murid pun bisa kehilangan sekolah. Jadi penerapan UMR secara kaku bisa mematikan sekolah kecil atau menengah. Itu yang menjadi alasan dari pengelola-pengelola, khususnya yayasan pendidikan, mengapa standar UMR itu belum bisa diterapkan di awal-awal berdirinya sekolah. Dan pun kalau misalkan sekolahnya sudah mulai maju, berkembang, banyak murid, penerapan UMR-nya juga tidak bisa sekaligus ke seluruh pegawai, karena akan membebani SPP yang semakin hari semakin tinggi. Jadi, apakah berarti guru tidak pantas mendapatkan gaji UMR? Tentunya tidak. Bukan begitu tentunya. Guru tetap layak digaji tinggi. Bahkan saya menemukan di beberapa lembaga bahkan pesantren yang memang bahkan di atas UMR gajinya tentunya menggunakan skema penggajian. Bahkan realistisnya adalah guru itu sesuai UMR butuh sistem keuangan sekolah yang kuat, yang tadi saya sebutkan sebagai skema penggajian, jenjang karir, dan sebagainya. Dan yang kedua, ini sangat penting, harus ada diversifikasi pendapatan. Jadi, sebelum saya coba masuk kepada solusi yang realistis bagaimana memecahkan kasus ini, saya ingin sedikit coba untuk paparkan ada dua tipe pengelola pendidikan yang saya hadapi selama berkarir di dunia pendidikan, khususnya di bagian manajemen pengelolaan. Yang pertama, saya temukan ada ketua yayasan yang pola pikirnya memang saya buat sekolah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, khususnya pada guru-guru. Yang kedua, menghadirkan proses pendidikan yang layak untuk siswa. Sehingga dia menghitung dari segi uangnya berapa, biayanya berapa, gajinya berapa. Oke, dapat harga yang sesuai, targeting kepada menengah ke atas contoh, maka bisa hidup dengan SPP saja. Nah, ada juga pola pikir yang polanya murah, saya akan habiskan umur saya untuk mencarikan dana tambahan untuk memenuhi gaji-gaji guru yang selama ini ternyata kurang. Nah, dua pola pikir ini sama-sama mengutamakan gaji guru, tapi ada satu yang berpikir dari SPP saja secara murni, ada satu yang mencoba untuk diversifikasi pendapatan selain SPP. Seperti itu. Baik. Jadi, solusi yang realistis untuk sekolah, kita akan naikkan gaji guru secara bertahap. Tidak tentunya langsung UMR, tetapi kalau mampu ya nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, kenaikannya kita ukur setiap tahun. Makanya bisa dibarengi dengan pendapatan pola SPP yang kita naikkan setiap tahun, atau yang kedua, mencari sumber pendapatan baru. Yang tadi yang disebutkan adalah diversifikasi pendapatan. Bagaimana? Sekolah ketika sudah mulai punya warga, anggaplah ratusan, 200-an, harus kita pikirkan bagaimana ada perputaran dana yang dalam. Resource dari santri, dari siswa, dari orang tua siswa, jangan hanya sekedar mengatakan, kita hanya mengharap SPP-nya selesai. Tidak. Kalau kita coba untuk berpikir secara detail dan coba aktifkan pola bisnis kepala kita bisa menemukan bahwasanya sumber daya manusia dari siswa dan santri dan
orang tua santri ini tidak hanya terbatas pada SPP. Kita bisa buka unit sekolah, buka kantin, buka percetakan, buka koperasi yang insya Allah bisa menghasilkan bahkan puluhan juta per bulan. Contoh saja, kita punya siswa, anggap aja siswanya udah 200. Kemudian dia punya belanja rata-rata 10.000 per hari, contoh. Maka kita sudah punya sekitar, hitungannya ya, omsetnya ya, ada sekitar 2 juta dalam satu hari. Itu baru omset. Nanti kita hitung profitnya. Tetapi itu menandakan bahwasanya ada traffic, ada apa namanya, peluang untuk menghasilkan penghasilan di luar SPP, dan itu bisa menyokong finansial sekolah atau yayasan. Yang kedua, kita bisa buka yang disebut dengan wakaf produktif. Sebuah pola pikir juga bagaimana supaya ada orang-orang yang mewakafkan barangnya dan bisa kita pakai untuk operasional kita. Yang ketiga, kerjasama sponsorship. Ini kerjasama yang kira-kira bisa kita datangkan sumber penghasilan yang lain yang kita kerjasamakan dengan orang di luar. Misalkan contoh dari pengadaan buku dan sebagainya, harus kita selalu berpikir bagaimana unit usaha sekolah tersebut bisa menghasilkan banyak lalu lintas pemasukan. Yang ketiga, coba untuk melakukan transparansi ke guru sehingga mereka tidak merasa tanda kutip ditipu. Kalau sekolah belum bisa UMR, kita jelaskan dari awal dan kita tunjukkan rencana perbaikannya. Bagaimana supaya mereka sebagai warga sekolah juga punya niat yang baik, punya inisiatif untuk membantu membantu peningkatan dan pengembangan sekolah. Ingat, salah satu yang bisa kita lakukan meningkatkan loyalitas dari guru-guru kita yang menyebabkan mereka punya rasa kepemilikan terhadap lembaga tersebut. Kemudian yang keempat, beri tunjangan non-gaji. Sesuatu yang kira-kira tidak kita ukur dengan nominal, tapi bisa membuat loyalitas dari pegawai sekolah itu meningkat. Seperti makan siang gratis, potongan biaya untuk anak guru ketika dia masuk sekolah, dan pelatihan-pelatihan peningkatan yang tentunya gratis diberikan kepada sekolah. Diberikan dari sekolah kepada para guru-guru maupun staf-staf yang kependidikan. Kesimpulannya, guru tentunya berhak punya gaji yang layak. Tetapi poin yang harus kita tangkap adalah tidak semua sekolah mampu langsung memberikan UMR dari awal. Tapi yang penting sebagai pengelola sekolah, kita harus punya komitmen naik gaji secara bertahap yang kita terapkan di lembaga pendidikan kita. Yang kedua, selalu harus kita berpikir bagaimana strategi penguatan keuangan sekolah tersebut. Yang ketiga, guru harus dihargai dengan cara yang lain selain dengan memberikan nominal uang atau gaji. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan mau baca lebih dalam bagaimana seorang HRD mengelola lembaga pendidikan khususnya di SDM-nya, maka saya simpan di kolom deskripsi e-book gratis yang bisa kalian baca semua, bisa antum baca. Dan kalau misalkan antum punya ide atau topik yang bagus untuk dibahas, silahkan ketik di kolom komentar. Dan insya Allah siapa tahu topik antum itu bisa menjadi konten berikutnya yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.